kadang nih ya, orang tuh suka bikin target yang berlebihan. Ya, walaupun saya selalu bilang impossible, jadi I am possible ya. Tapi ketika kita melakukan take action, kita actionnya itu harus realistik. Oke, jadi mimpi boleh unrealistis, tapi action plan-nya itu harus realistis. Karena kalau mimpinya unrealistis, actionnya juga unrealistis, ya akhirnya semuanya nggak jadi-jadi gitu. Dan itu yang membuat kita susah untuk bisa konsisten. Nah, jadi kalau ini baru pertama kali Anda mau mulai ya, mau memulai ya, mulai dengan hal yang mudah yang bisa Anda lakukan tanpa motivasi. Jadi contohnya nih, misalnya saya cari contoh paling gampang, olahraga ya kan. Oke, pokoknya saya janji saya nggak mau mager lagi, saya mau olahraga, saya menggunakan kesempatan COVID-19 ini untuk bisa lebih sehat. Oke, terus abis denger Mary Riana jadi termotivasi semua mungkin. Wah, kalau gitu saya berkomitmen, mulai hari ini saya akan push up 100 kali setiap hari. Wow, Miss Mary bilang pasti bisa, saya pasti bisa, ya kan? Lagi termotivasi nih, biasanya bikin target tinggi, ya kan? Nah, hari pertama bisa nggak? Bisa, kan motivasinya lagi tinggi, ya kan 100 push up bisa. Nah, tapi ketika motivasi Anda menurun, di mana kadang-kadang motivasi kan pasti naik turun, ya kan, harus di-charge terus. Ketika Anda merasa, aduh ada banyak kesibukan, akan sangat sulit untuk Anda bisa konsisten melakukan 100 push up itu. Nah, jadi menurut saya kalau Anda baru pertama kali mulai dari hal yang sederhana di mana tanpa termotivasi sekalipun Anda bisa lakukan itu. Walaupun Anda nggak termotivasi sedikit pun nih, Anda tetap bisa lakukan itu. Nah, jadi contohnya, berapa push up? 10 deh, gampang. Saya kasih gampang dulu, 10 coba. Mau nggak termotivasi, bisa nggak lakukan 10 push up? Bisa lah. Kegampangan Miss Mary, nggak apa-apa. Mulai dari yang gampang dulu, tapi konsisten. Hari ini 10 push up, bisa. Besok lagi males 10, tetap bisa. Besoknya lagi 10, tetap bisa. Karena itu gampang, nggak butuh motivasi. Yang penting itu dilakukan dulu. Kalau Anda sudah melakukan itu secara konsisten, 7 hari, 21 hari, udah jadi kebiasaan. Baru nanti Anda naikkan lagi, 10 jadi 20 deh, 20 jadi 30 deh, terus menerus. Nah, dan disitulah akhirnya Anda bisa membentuk, mulai terbiasa gitu, bahwa oh ternyata saya bisa ya konsisten, ternyata saya bisa ya berkomitmen. Nah, karena Anda mendapatkan hasil yang mulai bisa, oh iya ternyata saya bisa konsisten. Apa yang Anda ucapkan akan masuk ke otak, iya saya adalah orang yang konsisten. Yes, semangat, besoknya naikin lagi goalnya. Nah, jadi untuk bisa menjadi konsisten, again, mulai dari hal yang sederhana yang Anda bisa lakukan dan paksa terus menerus, make it a habit. Akhirnya itu bisa menjadi karakter dan akhirnya itu yang mengubah hidup kamu. Well, pertama-tama berarti saya harus tanya dulu, yang Anda lakukan itu untuk kamu atau untuk ego supaya bisa dilihat orang keren? Yang kamu lakukan itu untuk apa? Orang bisa punya ekspektasi, tapi kan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, kecuali kalau tujuan Anda melakukan hal itu supaya Anda bisa show off, supaya Anda bisa lihat, tuh saya bisa, lihat loh saya bisa. Ya kalau tujuannya yang Anda lakukan hanya untuk membuat orang lain bisa kagum dan bangga dengan Anda dan wow keren, ya itu yang akan menjadi pressure, itu akan menjadi tekanan gitu. Jadi yang paling penting adalah again, do it because you really want to do it. Do it because ya karena ekspektasi Anda sendiri, karena Anda mau melakukan hal itu dan itu memang hal yang harus Anda lakukan. Banyak orang pasti akan berekspektasi Anda dengan versinya mereka masing-masing dan nggak akan mungkin Anda bisa menyenangkan semua orang. Ada yang bilang, wah Anda harusnya sekarang jadi manajer atau nggak, jangan jadi sales aja terus-menerus konsisten. Oh jangan bikin bisnis sendiri aja. Ekspektasi mereka akan semakin tinggi dan berbeda-beda. Oke, dan itulah sekali lagi Anda punya pilihan. Apa yang Anda lakukan yang paling penting ya untuk diri Anda sendiri. Ekspektasi Anda terhadap diri Anda sendiri itu yang jauh lebih penting dibandingkan ekspektasi orang lain terhadap Anda. Ya, dan jangan hanya lakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan pujian dan jangan memberi makan ego Anda. Itu yang akan membuat tekanan. Ini kebetulan karena saya teknik elektro, lulusan teknik elektro. Ya, saya tulisin di sini deh. Ini rumus paling gampang ya, rumus fisika paling gampang. Oke, ini mungkin yang elektro tahu. P sama dengan F dibagi A. P itu tekanan. F itu gaya. A itu luas penampang. Dan hidup ini juga seperti ini. Kenapa orang merasa hidupnya begitu banyak tertekan? Ya karena mungkin terlalu banyak gaya di luar, terlalu banyak ingin menyenangkan hati orang gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah ya jangan memperbesar gayanya, tapi perbesar
luasnya. Nah, apa luasnya? Luas itu adalah luas hati kita menurut saya. Jadi untuk bisa mengurangi tekanan, kita harus memperluas dan memperbesar hati kita. Oke, rendah hati is okay. Kita nggak perlu menunjukkan kepada orang bahwa kita hebat. Memperluas hati kita untuk terus belajar. Walaupun kita sudah berhasil, tapi selalu ya kita nggak bisa menjadi orang yang paling pintar. Kita harus selalu membuka diri, kita harus belajar lagi dan terus mengupgrade diri. Nah, jadi inilah yang akan menurunkan rasa tertekan itu dengan memperluas hati, memperbesar kapasitas diri, memperbesar hati kita gitu. Bukan dengan gaya-gayaan. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,